Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini yuk kita sama-sama mulai hari kita, kegiatan kita, dan kita menyembah Tuhan sama-sama. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Allah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Allah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Allah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam lilin kecil. Bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk belajar kebenaran firman-Nya, sehingga kita boleh mengalami pribadinya, dibentuk semakin segambar dan serupa dengan Dia setiap harinya. Karena kehidupan kita harus bersinar, bercahaya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan sumber cahaya yang sejati hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang dinyatakan dalam kebenaran firman-Nya. Biar apapun yang kita perbuat hari ini, biar perbuatan kita sekecil apapun, itu boleh pertama menyenangkan hati Tuhan, kedua menjadi berkat, bawa dampak yang positif buat orang sekitar kita, seperti cahaya sebatang lilin yang menerangi ruang yang gelap. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami kembali datang ke hadapan-Mu, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, hamba sangat terbatas Tuhan, tapi mari nyatakan pribadi-Mu pada setiap kami. Sembunyikan hamba di balik kayu salib-Mu ya Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan dengan tepat, dengan jelas pada setiap kami. Urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu. Biar hamba-Mu menyampaikan maupun mereka semua yang mendengarkan, kami sama-sama diberkati, dijamah, dilaut dan diubahkan untuk menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara terkasih, kembali pagi hari kita mau belajar sama-sama satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur. Di dalam kitab Mazmur di dalam pasal yang ke-121 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang diciptakan untuk hidup berdampingan dengan orang lain. Karena dari awal mula penciptaan manusia tidak diciptakan untuk hidup seorang diri. Oleh karena itu pada waktu Tuhan menciptakan Adam, Dia juga memberikan Hawa sebagai penolong. Artinya apa Bapak Ibu Saudara terkasih? Manusia diciptakan oleh Tuhan untuk hidup berkomunitas. Manusia diciptakan oleh Tuhan untuk hidup dalam satu buah lingkungan sosial dengan tujuan agar kita bisa saling membantu, saling menolong. Namun seringkali kita sebagai manusia, kadang-kadang karena kita sudah merasa nyaman, merasa enak dengan komunitas kita, dengan lingkungan sosial kita di mana kita berada, seringkali kita melupakan Tuhan. Sehingga pada saat kita mengalami sebuah masalah, persoalan, pergumulan, apapun dalam kehidupan kita, yang kita cari pertama kali adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita anggap memiliki kuasa, memiliki kemampuan untuk membantu, menolong kita dalam menyelesaikan masalah dan persoalan kita. Dan ini pun yang dialami oleh pemazmur. Dia melayangkan matanya ke gunung-gunung. Apa artinya? Dalam salah satu terjemahan yang lain dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Haruskah aku pemazmur mencari pertolongan dari gunung-gunung? Artinya pemazmur ini pun juga pada saat dia mengalami masalah, pergumulan, persoalan, dia sedang berusaha untuk mencari pertolongan dari orang, pihak lain, atau siapa saja yang memiliki kemampuan, kapasitas, kekuatan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan dilambangkan, dianalogikan sebagai gunung-gunung, karena gunung itu di dalam pemandangan pemazmur adalah sifatnya besar, kokoh, kuat, perkasa, dan lain sebagainya. Dan itu pun yang sering terjadi dalam kehidupan setiap kita ketika kita berhadapan dengan satu persoalan, satu pergumulan, satu masalah. Yang pertama kali kita cari siapa? Orang yang paling dekat dengan kita. Mungkin kita cari pertolongan dari suami kita, dari istri kita, dari anak kita, dari orang tua kita, saudara kita, kerabat kita, teman baik kita, sahabat kita. Memang tidak sepenuhnya salah, tetapi seringkali justru orang-orang terdekat kita yang membuat masalah tersebut semakin lama semakin rumit. Dan tidak sedikit, berapa banyak dari setiap kita tanpa kita sadari, justru di tengah-tengah kita mengalami masalah, persoalan, pergumulan, orang-orang terdekat kita banyak yang meninggalkan kita. Memang tidak sepenuhnya salah mereka. Mungkin mereka juga punya masalah yang sama, punya persoalan yang sama, punya pergumulan yang sama, sehingga mereka seakan-akan tidak peduli kepada kita. Dan kita mulai merasa kok sepertinya kita ditinggalkan sendirian. Sepertinya mereka dulu waktu mereka susah kita bantu, kita tolong. Sekarang mereka seperti orang-orang yang tidak tahu balas budi. Kenapa? Karena kita melayangkan mata kita kepada gunung-gunung. Kita mencari pertolongan kepada gunung-gunung. Oleh karena itu pemazmur mengingatkan dalam ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan apa? Langit dan bumi. Bukankah langit dan bumi lebih besar, lebih dahsyat daripada gunung-gunung ciptaan Tuhan? Dan gunung-gunung pun ciptaan Tuhan. Kita sudah diberi akses Bapak Ibu Saudara terkasih untuk bisa langsung meminta pertolongan, meminta bala bantuan dari Sang Empunya alam semesta. Melalui siapa? Melalui karya salib Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menebus kita di kayu salib, yang sudah menebus dosa kita, sudah membawa kita dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Sehingga melalui karya pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah memiliki akses untuk datang kepada Bapa. Bukankah Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa tanpa melalui Kristus? Kita sudah memiliki yang namanya akses yang luar biasa untuk kita datang kepada Sang Pencipta alam semesta yang senyatanya sudah seperti Bapa kita sendiri, dan Dia menganggap kita sebagai anak-anaknya.
Kenapa masih harus mencari pertolongan dari gunung-gunung? Kenapa masih harus mengandalkan pertolongan dari orang-orang sekitar sekeliling kita? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini pemazmur mengajarkan melalui tuntunan hikmat Roh Kudus yang saya yakin dan percaya dinyatakan Tuhan kepada setiap kita untuk meminta pertolongan langsung kepada sumbernya, yaitu kepada Tuhan. Kita harus belajar mengubah mindset kita. Kita harus belajar mengubah pola berpikir kita ketika kita mengalami masalah, persoalan. Yang harus kita cari pertama kali adalah Tuhan. Justru kita harus semakin mendekat kepada Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, bukan semakin menjauh dari Tuhan. Kenapa banyak dari orang-orang justru malah meninggalkan Tuhan? Karena seringkali mereka tidak mengalami pertolongan Tuhan. Bukan mereka tidak mengalami pertolongan Tuhan, tetapi mereka tidak mau ditolong oleh Tuhan. Adakah kisah di dalam Alkitab, di dalam pengalaman orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak Tuhan Yesus Kristus tolong? Semuanya ditolong oleh Tuhan. Perempuan yang sakit pendarahan selama belasan tahun, seorang perempuan Syrovenesia yang anaknya kerasukan setan, seorang perwira yang hambanya sakit, semua Tuhan tolong. Bahkan ketika Petrus mau berjalan di atas air dan dia mau jatuh, ketika dia berteriak kepada Tuhan Yesus untuk menolongnya, Tuhan tolong dia. Percaya kepada Tuhan Bapak Ibu, pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Namun yang menjadi masalah, mampukah kita menantikan waktunya Tuhan? Bagaimana kita bisa mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan setiap kita? Bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan selalu minta kita yang mau dimengerti oleh Tuhan. Melalui ayat-ayat firman Tuhan, melalui doa-doa kita, melalui pembacaan, renungan, atau apapun ibadah-ibadah kita, seharusnya membuat kita semakin mengenal siapa Tuhan kita. Karena Tuhan sudah tentu mengenal saudara dan saya, tapi seringkali kita tidak mengenal Tuhan kita. Karena kita nggak tahu, kita nggak ngerti, kita nggak kenal, maka kita tidak percaya kepada Tuhan. Karena kita tidak percaya kepada Tuhan, maka kita tidak meminta tolong kepada Tuhan. Namun sebaliknya, pada saat kita semakin mengenal Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, semakin mengerti Tuhan, maka begitu kita mengalami masalah, persoalan, pergumulan, kita akan mencari pertolongan langsung daripada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih alami hari-hari ini. Pertolongan seperti apa yang Anda butuhkan. Tetapi satu hal, jangan melayangkan matamu, jangan mencari pertolongan kepada gunung-gunung. Namun datanglah kepada Sang Pencipta gunung-gunung itu, yaitu Tuhan semesta alam. Saya yakin dan percaya setiap Bapak Ibu Saudara terkasih yang menyaksikan tayangan ini, bukanlah satu kebetulan Anda menyaksikannya. Karena hari ini Tuhan hendak menolong setiap kita. Tuhan hendak membuat jalan keluar buat saudara dan saya. Tuhan sedang mempersiapkan mujizat yang luar biasa buat setiap kita. Amin. Karena di dalam Tuhan selalu ada kemenangan, selalu ada jalan keluar. Seberat apapun masalah kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan gak pernah tinggalin kita. Dan memang terlampau sering Tuhan izinkan masalah, persoalan, pergumulan datang kepada kehidupan kita. Untuk apa? Agar kita belajar mengenal Dia. Bukankah perjalanan bangsa Israel selama puluhan tahun di padang gurun, tujuannya adalah untuk bangsa Israel semakin mengenal pribadi Tuhan, semakin mengerti tentang Tuhan. Namun sayang sekali, satu generasi harus musnah. Cuma tinggal Yosua dan Kaleb yang betul-betul mengenal Tuhan yang dia sembah, sehingga mereka berhasil masuk tanah perjanjian. Sedangkan teman-teman satu generasinya gagal untuk mengenal Tuhan. Sangat mengerikan Bapak Ibu kalau sampai kita gagal mengenal Tuhan kita. Namun sebaliknya, pada saat kita semakin mengenal, semakin kaya, semakin intim dengan Tuhan kita, pertolongan, mujizat, anugerah, kesembuhan, kuasa, terobosan sudah terjadi, sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara dan saya 2000 tahun yang lalu. Amin. Oleh karena itu pagi hari ini, mulailah harimu untuk mengenal pribadinya, untuk mengenal siapa Dia. Bangunlah keintiman melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari. Buat apa sih kita baca Alkitab? Saya membaca Alkitab, Bapak Ibu Saudara terkasih, pertama kali saya katakan Alkitab adalah di tahun 1999. Sejak saat itu, setiap tahun minimal
2 kali saya selesai Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Tujuannya apa? Untuk dipamerin kah? Untuk kelihatan lebih rohani kah? Untuk kelihatan lebih religius kah dibanding orang-orang lain? Enggak Bapak Ibu, tujuannya cuma satu. Saya pengen belajar kenal siapa Tuhan saya. Karena saya harus kenal Tuhan saya sehingga saya hanya meminta pertolongan dan berharap kepadanya, bukan kepada pihak-pihak yang lain. Itu tujuan saya membaca Alkitab. Itu tujuan kita untuk membaca firman Tuhan, agar kita mengenal pribadinya, mengenal siapa dia, sehingga kita benar-benar tahu Tuhan yang benar seperti apa. Karena kalau kita tidak betul-betul karib intim dengan Tuhan, jangan-jangan kita sedang menciptakan Tuhan-Tuhan versi kita, seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi di zaman Tuhan Yesus Kristus hidup, yang menolak Tuhan Yesus Kristus karena mereka sudah memiliki konsep, sudah menciptakan Tuhan menurut versi mereka, sehingga mereka malah menolak Tuhan yang benar. Oleh karena itu, hari ini yuk kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Yuk kita belajar lebih kenal lagi siapa Tuhan kita. Karena hanya Dialah yang mampu memberikan pertolongan pada saudara dan saya secara sempurna. Mazmur ini ditulis ribuan tahun yang lalu. Seharusnya kita sudah belajar dari pengalaman sang pemazmur sendiri. Ketika dia mencari pertolongan, berteriak berseru kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tidak menjawab. Tuhan tidak pernah tidak menolong. Tetapi dia selalu memberikan yang terbaik. Dia tidak sekedar mendengar seruan kita, tetapi dia menjawab doa kita. Dia tidak hanya menjawab doa kita, tetapi bahkan di dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, aku tetap setia dan aku mau menanggung dan menggendong kamu terus. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Berserulah kepada Tuhan. Sebab pertolongan sudah Dia nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Pertolongan sedang Dia kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Tetap percaya, jangan putus asa, jangan kecewa, dan jangan mudah menyerah. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih pagi hari ini Engkau telah mengajar setiap kami untuk belajar lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan, untuk lebih mengenal lagi pribadi-Mu, untuk lebih mengenal isi hati-Mu, untuk lebih mengenal apa yang Engkau rindukan buat setiap kami untuk kami lakukan dalam setiap masalah persoalan pergumulan yang kami hadapi. Hamba berdoa Tuhan buat setiap anak-anak, buat setiap kami yang hari-hari mengalami masalah. Apakah masalah ekonomi, sakit penyakit, masalah keluarga, kebangkrutankah, atau apapun itu Tuhan. Tuhan, biar kami terus belajar hanya berharap pada Tuhan, bukan dengan menyelesaikannya dengan cara kami sendiri, atau mencari pertolongan dari gunung-gunung yang berarti orang-orang yang lebih kuat, orang-orang lebih mampu yang kami anggap lebih hebat dari kami. Dan kami mengandalkan manusia, tetapi kami melupakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Pagi hari ini kami hanya mau berfokus dan mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Karena kami tahu, pada saat kami semakin intim dengan kebenaran firman, Engkau Tuhan yang membuka jalan buat setiap kami, menguatkan kami, sehingga kami dapat berjalan makin lama makin kuat untuk menghadap Engkau di Sion, sehingga kami masuk ke dalam kerajaan-Mu Tuhan, jadi anak-anak-Mu yang taat dan setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur, kami terus mendoakan bangsa kami Indonesia, pemerintahan bangsa ini Tuhan, melalui Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menteri, anggota MPR, DPR, KPK, MK, TNI, Polri-nya Tuhan. Kami berdoa buat setiap lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif dari pusat sampai daerah. Kami percaya semuanya ada di dalam tangan kendali Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, pakailah mereka Tuhan untuk mendatangkan shalom atas bangsa kami, untuk mendatangkan sukacita kemakmuran atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sudah melepaskan bangsa kami dari pandemi, dari resesi, dari apapun yang terjadi hari-hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang membela setiap kami, membela bangsa kami Indonesia. Terima kasih banyak Bapa. Kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami, dan kami akan memulai kegiatan kami dengan doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan sendiri. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadi kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perencanaan. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Mari ya Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus penolong kami bersyukur sebab Engkau sudah memberkati kami berlimpah-limpah, sudah memperluas daerah kami, dan tangan-Mu sudah menyertai kami dari beberapa malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Kiranya berkat anugerah dari Bapa yang mengasihkan, kasih karunia dan cinta kasih dalam pengorbanan karya salib Tuhan kami Yesus Kristus, dalam persekutuan pertolongan Roh-Nya Kudus memberkati setiap kami, membimbing memimpin kami untuk tetap padan setia sampai Engkau datang kali yang kedua, menjemput kami di awan-awan yang permai. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan Engkau. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari kita yang teramat sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan, amin, amin, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat menikmati hidup di dalam Tuhan untuk mengenal pribadi Tuhan lebih dalam lagi. Jehovah Immanuel.